saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kebijakan fiskal di negara muslim. Nah, dalam sistem pemerintahan Islam, kebijakan fiskal ini merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal ini tidak hanya sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Dasar kebijakan fiskal ini secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam ini mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Sumber penerimaan negara pada masa Nabi SAW itu yang pertama, zakat yang dipungut dari umat Islam yang mampu. Kemampuan ini diukur menurut takaran harta yang wajib dizakatkan atau nisab. Yang kedua, al-ghanimah, yaitu harta yang didapat dari rampasan perang. Yang ketiga, al-fai, yaitu harta yang diambil dari orang-orang non-muslim tanpa kekerasan atau peperangan. Yang keempat, al-jizyah, yaitu pungutan yang dikenakan atas umat Alkitab yang mampu. Yang kelima, wakaf, yaitu harta yang berasal dari umat Islam yang digunakan untuk kepentingan umum semata-mata karena Allah. Yang keenam, harta sedekah dari umat Islam. Nah, untuk ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam ini dibebankan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Yang kelima, tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, tujuannya kebijakan fiskal ini untuk apa? Itu ada 3. Yang pertama, penerapan kebijakan fiskal dalam Islam itu selalu menetapkan tingkat yang mulia agar terwujudnya persamaan dan demokrasi yang baik dengan hukum yang lain. Yang kedua, kebijakan fiskal ekonomi Islam ini tidak menggunakan instrumen bunga dalam segala bentuk untuk mencapai tingkat keseimbangan pada pasar uang, maka pemerintah Islam harus menggunakan cara lain untuk menggunakan tingkat bunga dalam mencapai tingkat keseimbangan. Yang ketiga, ekonomi Islam ini dikelola untuk membantu dan mendukung dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terbekalang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Untuk contoh aplikasi di negara dalam kebijakan fiskal, itu yang pertama ada subsidi bahan bakar minyak. Jadi, belakangan ini pemerintah seringkali mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak. Meskipun harga jual bahan bakar lebih mahal dan tidak stabil, namun pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak sehingga kualitas hidup masyarakat akan lebih berdaya. Terus selanjutnya ada tax amnesty. Nah, dengan dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan denda keterlambatan pembayaran pajak mampu membuat pemasukan negara meningkat hingga 130 triliun rupiah. Nah, jadi ini merupakan sebuah bukti nyata mengapa kebijakan fiskal ini perlu dilakukan oleh sebuah negara. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.